Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hening Dia Sekatriva dengan NIM 148 dan juga Novira Indah Safitri dengan NIM 132. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, artikel ilmiah dengan judul Analisis Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Kualitas Tidur pada Remaja. Pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Dan internet merupakan kemajuan teknologi yang sangat diminati di Indonesia. Kebutuhan internet tidak dapat dipungkiri lagi. Internet semakin dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat dan membuat manusia mengalami ketergantungan dengan kemajuan teknologi informasi ini. Bahkan, sebagian orang menganggap internet sebagai kebutuhan pokok. Penggunaan internet sangat membantu masyarakat luas dalam beraktivitas, mencari informasi, dan menjalin hubungan dengan orang lain di berbagai daerah melalui media sosial contohnya. Perkembangan media sosial di Indonesia mencapai total 150 juta pengguna, yang berarti mayoritas pengguna internet bersosialisasi juga melalui media sosial. Jumlah pengguna media sosial mencapai 56% dari jumlah total penduduk di Indonesia, dengan penggunaan berbasis mobilnya mencapai 130 juta. Penetrasi pengguna internet berdasarkan kategori usia mempunyai presentasi setiap usia, yaitu diberikan 100% dan dibagi dua, yaitu pengguna internet dan bukan pengguna internet. Dari presentasi yang ada untuk umur 15 sampai 19 tahun, yaitu usia remaja, menduduki presentasi tertinggi menurut APPJII 2018. Lalu, metode penelitian di sini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menganalisis gambaran hubungan antara kedua variabel, yaitu variabel independen pengguna media sosial dan variabel dependen kualitas tidur. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-seksional. Penelitian ini dilaksanakan secara online pada siswa SMA Negeri 1 Langowan pada tanggal 25 sampai 26 April 2020. Populasi penelitian ini merupakan seluruh siswa kelas 11 Matematika Ilmu Alam berjumlah 181. Pengambilan sampel menggunakan teknik non-random sampling dengan metode purposive sampling dengan rumus Loving, dengan mendapatkan jumlah minimal dari perhitungan yaitu 64 siswa dan yang termasuk dalam sampel sesuai kriteria inklusi berjumlah 80 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel penggunaan media sosial menggunakan kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari 6 pertanyaan dalam bentuk skala Gutmann dengan parameter penilaian yaitu waktu penggunaan. Responden dikatakan tinggi penggunaannya terhadap media sosial jika ia memilih jawaban setiap saat pada nomor 2 dan dikatakan rendah penggunaannya jika memilih jawaban selain setiap saat. Pengukuran kualitas tidur menggunakan The Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI dengan mengkaji 7 komponen dalam kualitas tidur, yaitu latensi tidur nomor 2, durasi tidur nomor 1 dan 3, kualitas tidur nomor 9, efisiensi kebiasaan tidur nomor 4, gangguan tidur nomor 5, penggunaan obat tidur nomor 6, dan gangguan fungsi tubuh di siang hari nomor 7 dan 8. Penilaian kuesioner ini yaitu skor dijumlahkan dan jika total nilai kurang dari sama dengan 5 berarti kualitas tidur baik dan jika totalnya lebih dari 5 menunjukkan bahwa kualitas tidur buruk. Pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah secara manual dan dianalisis secara statistik melalui komputerisasi dengan beberapa tahap yaitu selecting, editing, coding, cleaning, tabulating, dan entry. Noto Atmojo 2012. Lalu analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian untuk data numerik misalnya umur dan kategorik misalnya jenis kelamin. Sedangkan analisa bivariat adalah analisa yang digunakan terhadap dua variabel yang diduga saling berhubungan untuk berkorelasi. Noto Atmojo 2012. Analisis bivariat dilakukan untuk membuktikan hipotesa penelitian yaitu adakah hubungan antara penggunaan media sosial dengan kualitas tidur remaja di SMA Negeri 1 Lawongan untuk kelas 11 Matematika Ilmu Alam. Peneliti menggunakan uji Fisher-Esak. Uji Fisher-Esak digunakan untuk menguji keterkaitan antara dua variabel kategorik di mana ada sel yang memiliki nilai harapan kurang dari 5, dengan kata lain
Data yang terlibat dalam uji Fisher Exact sedikit dengan nilai A alfa sama dengan 0,05. Bila nilai P kurang dari nilai A alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H alfa diterima. Berikut ini adalah hasil kuesioner dari siswa kelas 11 Matematika Ilmu Alam SMA Negeri 1 Lamongan. Pembahasannya bisa disimak. Untuk Novira, saya persilahkan. Yang pertama, karakteristik responden berdasarkan umur, yaitu dari 80 responden yang diteliti diperoleh data menunjukkan bahwa semua responden adalah remaja yang berumur 15-17. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa usia tersebut merupakan masa yang rentan, di mana mereka lebih senang melakukan aktivitas yang dapat memberi mereka kesenangan secara pribadi. Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, dari 80 responden diperoleh data penggunaan media sosial dengan jumlah terbanyak adalah perempuan, yaitu 53 siswa. Hal ini dikarenakan perempuan ternyata lebih aktif menggunakan media sosial daripada laki-laki. Dalam waktu yang bersamaan, mereka dapat membuat blog dan update status di Twitter maupun Facebook. Selanjutnya adalah berdasarkan jenis media sosial yang digunakan. Dari 80 responden didapatkan bahwa penggunaan YouTube dan WhatsApp adalah pengguna terbanyak dibandingkan Twitter, Facebook, Zoom, Ruang Guru, atau Google Meet. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah penggunaan media sosial dengan kualitas tidur remaja. Berdasarkan waktu penggunaan media sosial, dari keseluruhan responden yang diteliti, penggunaan media sosial termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk waktu penggunaan media sosial termasuk dalam kategori yang rendah. Dan berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang mengalami kualitas tidur buruk lebih banyak daripada responden yang mengalami kualitas tidur baik. Manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu tidur. Hal yang mempengaruhi kualitas tidur menurut penelitian Western Reserve School of Medicine yaitu internet. Karena saat ini penggunaan media elektronik dan internet bukan lagi hal yang baru, bahkan membuat remaja banyak menghabiskan waktu untuk beraktivitas di media sosial, sehingga membuat jam tidur berkurang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh juga bahwa remaja SMA Negeri 1 Lamongan menggunakan media sosial dalam situasi apapun. Contohnya, pada saat pembelajaran yang padat, siswa akan memanfaatkan waktu istirahat dengan menggunakan media sosial, walaupun hanya sekadar istirahat untuk makan siang. Dan juga pada malam hari, banyak waktu yang digunakan oleh responden untuk menggunakan media sosial hingga melupakan waktu untuk istirahat dan jam tidur tidak digunakan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidur, salah satunya gaya hidup. Gaya hidup remaja saat ini tidak dapat dipisahkan dari smartphone dan membuat mereka menggunakan media sosial setiap saat. Proses tidur menjadi terganggu akibat remaja fokus menggunakan media sosial hingga larut malam. Menurut peneliti sendiri, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini, yaitu kurangnya pemahaman responden tentang penggunaan media sosial dan kualitas tidur. Kesimpulannya adalah responden menunjukkan bahwa gambaran penggunaan media sosial dalam kategori tinggi dan gambaran kualitas tidur dalam kategori buruk. Sebaiknya kita dapat mengajak semua orang, terutama orang tua, untuk bekerja sama mengontrol pemakaian media sosial sesuai kebutuhan dan penggunaannya jangan sampai larut malam agar kita mengembalikan pola tidur yang baik. Jadi abstraknya yaitu media sosial merupakan sebuah media online melalui aplikasi berbasis internet dan untuk penggunaan terbanyak adalah remaja. Kebiasaan remaja menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menggunakan media sosial mengakibatkan terganggunya pola istirahat dan tidur sehingga kualitas tidur menjadi buruk. Tujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas tidur pada remaja di kelas 11 Matematika Ilmu Alam SMA Negeri 1 Lamongan. Desain penelitian yang digunakan yaitu deskripsi analitik dengan pendekatan cross-sectional study. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel terbanyak 80 remaja. Hasil penelitian uji statistik menggunakan uji Fisher Exact dan didapatkan nilai signifikan p-value 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Kesimpulan, terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dan kualitas tidur pada remaja di kelas 11 Matematika Ilmu Alam SMA Negeri 1 Lamongan. Saran, diharapkan remaja mampu mengurangi penggunaan media sosial dan mampu memanajemen pola istirahat dan tidur. Bagi pihak sekolah dan orang tua agar tetap mengawasi dan mengedukasi remaja dalam menggunakan media sosial. Kata kunci dari artikel ilmiah ini, media sosial, kualitas tidur, dan remaja.
Cukup sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.